Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan teori bilangan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai fungsi aritmetik, di mana di antaranya terdapat fungsi tau, fungsi sigma, fungsi Mobius atau mu, dan fungsi bilangan bulat terbesar. Untuk anggota kelompok 8 yaitu Yendri Novika Putri sebagai pemateri ketiga dan penutup, saya sendiri Arvita Denurinsani sebagai pemateri pertama dan pembuka, dan Batri Ari Susanti sebagai pemateri kedua. Untuk materi pertama yaitu fungsi tau, yang didefinisikan misal n suatu bilangan bulat positif, tau dari n menyatakan banyaknya pembagi bilangan positif dari n. Contohnya, semua pembagi bilangan bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka tau dari 12 ada 6. Tau dari n yaitu banyaknya pembagi bilangan bulat positif dari n sering dinyatakan dengan rumus yang menggunakan sigma. Rumus tau dari n sama dengan untuk bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan 1. Jadi, tau dari n merupakan penjumlahan dari 1 sebanyak pembagi bulat positif dari n. Contohnya yaitu semua pembagi bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka, sigma yang dinyatakan dalam D dari 32 yaitu 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 sama dengan 6. Rumusnya yaitu jika K suatu bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka tau dari P pangkat K sama dengan K plus 1. Contohnya yaitu 64, di mana 64 itu 2 pangkat 6, maka tau dari 64 yaitu tau dari 2 pangkat 6, yang mana pangkat 6 adalah K, jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya, apabila P1 dan P2 adalah bilangan prima yang berlainan, dan n sama dengan P1, P2, maka pembagi bulat positif dari n adalah 1. P1, P2, dan n sama dengan P1, P2, sehingga tau dari n sama dengan 4. Untuk contoh-contohnya, yang pertama yaitu contoh 7.5. Tau dari 144 sama dengan tau dari 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, sama dengan 5 dikali 3. Nah, 5-nya itu dari pangkat tadi 4 ditambah 1, dan 3-nya itu dari pangkat 2 ditambah 1. Jadinya 5 kali 3 sama dengan 15. Cara ini sama diterapkan di contoh 7.7 ya. 1260 punya pangkat sedemikian rupa dijumlahkan dengan 1. Kemudian pangkat-pangkat yang sudah dijumlahkan dengan 1 tersebut dikalikan ya. Jadi hasilnya 36. Contoh yang berikutnya yaitu contoh 7.8. Pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka tau dari 12 itu 6. Dan hasil kali semua pembagi bulat positif dari 12 ditulis dengan notasi K besar dalam kurung 12. Maka K dalam kurung 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12 sama dengan 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4, di mana hasilnya 12 dikali 12 dikali 12, yaitu 12 pangkat 3. Untuk teorema 7.2, apabila n suatu bilangan bulat positif yang bukan prima berpangkat lebih dari 1, maka hasil kali semua pembagi bulat positif dari n adalah K dalam kurung n, di mana n pangkat setengah tau kali n. Materi yang kedua yaitu mengenai fungsi sigma, di mana definisinya yaitu notasi tau n
menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari N, sedangkan notasi sigma dari N menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari N. Untuk definisi 7.2 yaitu, apabila N suatu bilangan bulat positif, maka sigma dari N menyatakan jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dengan menggunakan notasi sigma yang ditulis sebagai berikut. Untuk contoh 7.9, semua pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka sigma dari 12 yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 dan ditambah 12 sama dengan 28. Ya, selanjutnya fungsi sigma untuk contoh 7.10. Di sini kita akan mencoba mencari sigma dari 32. Maka, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari pembagi bulat positif dari 32, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sebagaimana kita ketahui bahwa sigma itu kan merupakan jumlah pembagi bulat positif, maka di sini sigma 32 sama dengan jumlah pembagi bulat positif dari 32, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 tambah 32 sama dengan 63. Selanjutnya kita akan mencoba mencari sigma 32 ini dengan cara yang lain, yaitu dengan cara merubah n-nya, yaitu 32 menjadi bentuk P pangkat T, di mana P merupakan bilangan prima dan T-nya itu bilangan bulat positif. Kita tahu bahwa 32 itu nilainya akan sama dengan 2 pangkat 5. Maka di sini sigma 32 itu akan sama dengan sigma 2 pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat 6 min 1 per 2 min 1. Sama dengan 2 pangkat 6 min 1 per 1 sama dengan 63. Selanjutnya di sini ada contoh 7.11. Di sini kita akan mencoba mencari sigma dengan cara merubah n-nya menjadi bentuk perkalian dua bilangan prima, yaitu P kali Q, yang artinya di sini nantinya itu pembagi bulat positif dari n akan terbentuk yaitu 1 P, Q, dan P kali Q. Misalnya di sini kita akan mencari sigma 15. Maka kita ubah 15 ini menjadi perkalian dua bilangan prima, yaitu 3 kali 5. Maka di sini sigma 15 sama dengan sigma 3 kali 5. Sigma 3 kali 5 akan sama dengan sigma 3 dikali sigma 5. Sigma 3 adalah 4, sigma 5 adalah 6. Maka 4 kali 6 sama dengan 24. Selanjutnya contoh 7.12. Di sini kita mencari sigma dengan cara merubah bentuk n menjadi bentuk kanonik. Misalnya di sini kita ada sigma 2130. Kita rubah 2130 menjadi 2 kali 3 kali 5 kali 71. Jadi sigma 2130 sama dengan sigma 2 kali 3 kali 5 kali 71 sama dengan 2 pangkat 2 kurangi 1 per 2 min 1 dikali 3 pangkat 2 kurangi 1 per 3 kurangi 1 dikali 5 kuadrat kurangi 1 per 5 kurangi 1 dikali 7 pangkat 71 kuadrat kurangi 1 per 71 min 1 sama dengan 3 kali 4 kali 6 kali 72. Akan menghasilkan nilai 5184. Ya, selanjutnya ada contoh 7.13. Di sini kita akan mencoba mencari jumlah kebalikan pembagi bulat positif. Misalnya di sini kita akan mencari jumlah semua kebalikan pembagi bulat positif dari 18. Yang pertama kita harus mencari sigma dari 18 itu sendiri. Nah, caranya kita cari terlebih dahulu pembagi bulat positif dari 18, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka sigma dari 18 merupakan jumlah pembagi bulat positifnya, yaitu
1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 9 tambah 18 akan menghasilkan angka 39. Baru selanjutnya kita cari jumlah semua kebalikan pembagi bulat positif dari 18, yaitu sigma 1/D, di mana D membagi N sama dengan 1 per pembagi bulat positif yang pertama, yaitu 1, maka 1/1, ditambah 1 per pembagi bulat positif yang kedua, yaitu 2, jadinya 1/2, ditambah 1 per pembagi bulat positif yang selanjutnya, yaitu 3, jadinya 1/3, begitu selanjutnya, sampai 1/18. Ini akan menghasilkan 18 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1/18. Sama dengan sigma 18/18 sama dengan 39/. Selanjutnya ada teorema 7.4, yaitu tau dan sigma masing-masing adalah fungsi ganda. Pembuktiannya, misalkan M dan N adalah bilangan-bilangan bulat positif, dan M, N sama dengan 1. Bentuk-bentuk kanonik dari M dan N berturut-turut adalah M sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali sampai dengan PR pangkat A pangkat R, dan N-nya itu adalah Q1 pangkat B1 dikali Q2 pangkat B2 dikali sampai dengan QT pangkat B pangkat BT. Karena M, N sama dengan 1, maka bilangan-bilangan prima PI dan QI akan berbeda. Jadi bentuk kanonik dari MN adalah MN sama dengan P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2 dikali sampai dengan PR pangkat AR dikali Q1 pangkat B1 dikali Q2 pangkat B2 sampai dengan QT pangkat BT. Dengan menggunakan teorema 7.1, maka kita akan memperoleh sigma MN sama dengan tau M kali tau N. Dan dengan menggunakan teorema 7.3, maka akan diperoleh bahwa sigma MN ini akan sama dengan sigma M kali sigma N. Teorema ini merupakan perluasan penggunaan aritmetik yang menggunakan fungsi. Selanjutnya ada contoh teorema 7.5. Teorema 7.5 ini sendiri berbunyi bahwa jika f kecil suatu fungsi ganda dan f besar didefinisikan oleh n sama dengan sigma fungsi d di mana d membagi n, maka f besar merupakan fungsi ganda. Ini bisa dituliskan dengan misalkan m dan n bilangan bulat positif saling prima, maka f besar m kali n sama dengan sigma fungsi D di mana D membagi MN sama dengan sigma fungsi D1 kali D2 di mana D1 membagi N dan D2 membagi N. Sebagai contoh, kita ambil M sama dengan 4 dan N-nya itu sama dengan 3. Sehingga F besar dalam kurung 4 kali 3 sama dengan sigma fungsi D di mana D membagi 12. Ini akan sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F6 ditambah F12, di mana angka-angka tersebut itu merupakan pembagi bulat positif dari 12. Selanjutnya kita rubah masing-masing F1, F2, F3 sampai dengan F12 ini menjadi bentuk perkalian dua bilangan, yaitu di mana F1 dirubah menjadi F1 kali 1, F2 dirubah menjadi F2 kali 1, F3 dirubah menjadi F1 kali 3, dan seterusnya. Ini akan menghasilkan F1 kali 1 ditambah F2 kali 1 ditambah F1 kali 3 ditambah F4 kali 1 ditambah F2 kali 3 ditambah F4 kali 3. Kita rubah lagi menjadi F1 kali F1 ditambah F2 kali F1 ditambah F1 kali F3 ditambah F4 kali F1 ditambah F2 kali F3 ditambah F4 kali F3. Selanjutnya ini itu akan sama dengan dalam kurung F1 tambah F2 kali 1 ditambah F4 tutup kurung. Ini dikalikan dengan dalam kurung F1 ditambah F3 tutup kurung. Ini akan sama dengan sigma fungsi D1 di mana D1 membagi 4 dikalikan dengan sigma fungsi D2 di mana D2 ini membagi 3 sehingga sama dengan F besar 4 dikali F besar 3.
Karena tau dan sigma adalah fungsi-fungsi ganda, maka teorema 7.4 dapat dibuktikan dengan menerapkan teorema 7.5 ini. Ya, setelah fungsi sigma, selanjutnya ada fungsi Mobius. Definisi 7.4 ini menyatakan bahwa apabila n suatu bilangan bulat positif, maka mu n akan sama dengan 1 jika n sama dengan 1. Yang kedua, mu n akan sama dengan 0 jika n tak bebas kuadrat. Yang mana di sini bilangan tak bebas kuadrat adalah bilangan yang memiliki faktor suatu bilangan kuadrat. Contohnya 4, 8, 12, 16, 18, dan sebagainya. Selanjutnya, mu n akan sama dengan min 1 pangkat k jika n bebas kuadrat, di mana n-nya ini sama dengan P1 sampai dengan PK. Di mana bilangan bebas kuadrat ini adalah bilangan yang tidak memiliki faktor suatu bilangan kuadrat. Contohnya itu 2, 3, 5, 6, 7, 10, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh 7.16. Yang pertama yaitu mu 9 akan sama dengan mu 3 pangkat 2, yaitu sama dengan 0. Yang kedua, mu 24 sama dengan mu 2 pangkat 2 kali 6 sama dengan 0. Yang ketiga, mu 6 sama dengan mu 2 kali 3 sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Yang keempat, mu 30 sama dengan mu 2 kali 3 kali 5 sama dengan min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Yang kelima, mu 120 sama dengan mu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika P suatu bilangan prima, maka mu P pangkat K sama dengan 0 untuk K lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya ada teorema 7.6 dan contohnya. Teorema 7.6 sendiri ini berbunyi bahwa fungsi mu adalah fungsi ganda. Contohnya, mu 120 ini kan sama dengan mu 4 dikali mu 30. Mu 120 sendiri itu sama dengan 0. Mu 4 itu sama dengan 0. Dan mu 30 itu sama dengan min 1. Jadi 0 sama dengan 0 kali min 1. Akan menghasilkan 0 sama dengan 0. Contoh yang kedua, mu 165 itu kan artinya sama dengan mu 3 kali mu 5 kali mu 11. Mu 165 ini akan sama dengan mu 3 kali 5 kali 11 sama dengan mu 3 mu kali mu 5 kali mu 11. Min 1 pangkat 3 akan sama dengan min 1 kali min 1 kali min 1. Nah, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu min 1 sama dengan min 1. Ya, selanjutnya ada teorema 7.7 yang menyatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n berlaku sigma mu d, di mana d membagi n itu akan sama dengan 1 jika n sama dengan 1 dan akan sama dengan 0 jika n lebih besar daripada 1, dengan d merupakan suatu bilangan bulat positif. Pada teorema 7.5 telah dijelaskan bahwa jika f suatu fungsi ganda dan f besar ini didefinisikan oleh f besar dalam kurung n sama dengan sigma fungsi d, di mana d membagi n, maka f besar ini merupakan suatu fungsi ganda pula. Dari hubungan ini, maka kita akan mencari rumus f kecil yang dinyatakan dalam fungsi f besar. Untuk itu, kita akan menggunakan fungsi mu Mobius untuk mendapatkan teorema yang disebut dengan rumus inversi Mobius. Selanjutnya, teorema 7.8. Misalkan f besar dan f kecil adalah dua fungsi aritmatik yang dihubungkan oleh rumus f besar n sama dengan sigma fd, yang mana d itu membagi n, maka f kecil n sama dengan sigma mu d kali f besar d per n sama dengan sigma mu n per d dikali f besar d. Teorema 7.9. Jika f besar merupakan fungsi ganda dan f besar n sama dengan sigma f d, yang mana d membagi n,
untuk semua bilangan asli n, maka f adalah fungsi ganda. Kita buktikan. Ambil dua bilangan bulat positif m dan n dengan mn sama dengan 1, di mana d membagi mn dan d sama dengan d1 kali d2. Karena mn sama dengan 1, maka d1 membagi d dan d2 membagi d, dan d1 d2 sama dengan 1. Bisa kita gunakan rumus inversi Möbius, sehingga kita peroleh F kecil mn sama dengan sigma mu d kali F besar mn per d, di mana d itu membagi mn. Sigma sama dengan sigma mu d1 kali d2 dikali F besar mn dibagi d1 kali d2, di mana d1 itu membagi m dan d2 itu membagi n, sama dengan sigma mu d1 kali mu d2 dikali F besar m per d1 dan F besar n per d2, di mana d1 membagi m dan d2 membagi n, sama dengan sigma mu d1 kali F besar m per d1, di mana d1 membagi m dikali sigma mu d2 kali F besar n per d2, yang mana d2 itu membagi n, dan hasilnya adalah F kecil m dikali F kecil n. Jadi F merupakan fungsi ganda. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi bilangan bulat terbesar atau fungsi kurung bukan merupakan fungsi aritmatik, sebab daerah asal atau domainnya adalah himpunan semua bilangan real. Tetapi daerah hasil atau rangnya merupakan himpunan bilangan bulat. Definisi 7.5. Untuk suatu bilangan real x, dalam kurung x adalah suatu bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x, yaitu dalam kurung x adalah bilangan bulat tunggal yang memenuhi x min 1 kurang dari dalam kurung x kurang dari sama dengan x. Teorema 7.10. Jika n suatu bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka eksponen tertinggi dari P yang membagi N adalah sigma tak hingga K sama dengan 1N per P pangkat K. Deret ini bukan deret tak hingga, karena N per P pangkat K sama dengan 0. Untuk P pangkat K sendiri itu lebih besar dari N. Kita lihat contoh 7.19. Berapakah banyaknya angka 0 dari representasi desimal 50? Untuk bisa menjawab soal tersebut, menghitung banyaknya faktor 10 dari hasil kali 50. Hal ini cukup menghitung eksponen tertinggi dari 2 dan 5 dalam faktorisasi prima dari 50 dan memilih eksponennya yang terkecil. Eksponen tertinggi dari 2 dalam 50 faktorisasi adalah sigma tak hingga K sama dengan 1, 50 per 2 pangkat K, yaitu sama dengan dalam kurung 50 per 2 ditambah dalam kurung 50 per 2 pangkat 2 ditambah dalam kurung 50 per 2 pangkat 3 ditambah dalam kurung 50 per 2 pangkat 4 ditambah 50 per 2 pangkat 5 dalam kurung, sama dengan 25 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 47. Yang berarti bahwa 2 pangkat 47 merupakan faktor dari 50, sedangkan 2 pangkat 48 bukan faktor dari 50. Eksponen tertinggi dari 5 yang menjadi faktor dari 50 adalah sigma sedemikian sehingga K sama dengan 1, 50 per 5 pangkat K sama dengan 50 per 5 dalam kurung sama dengan
dalam kurung 50 per 5 pangkat 2 sama dengan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Kemudian contoh 7.20. Hitunglah A, sigma 6N sama dengan 1 tau N. Yang mana sigma 6N sama dengan 1 tau N bisa kita peroleh sigma 6N sama dengan 1 dalam kurung N besar per N kecil sama dengan dalam kurung 6 ditambah dalam kurung 3 ditambah dalam kurung 2 ditambah dalam kurung 6 per 4 ditambah dalam kurung 6 per 5 ditambah 1 dalam kurung sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 14. Kemudian B, sigma 6N sama dengan 1 sigma N sama dengan sigma 6N sama dengan 1N dalam kurung N besar per N kecil. Kita peroleh 1 kali dalam kurung 6 ditambah 2 dalam kurung 3 ditambah 3 kali dalam kurung 2 ditambah 4 kali 6 per 4 dalam kurung ditambah 5 kali dalam kurung 6 per 5 ditambah 6 kali dalam kurung 1 sehingga menghasilkan 1 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 5 kali 1 ditambah 6 kali 1 sama dengan 33. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.